Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wulandari Hafidpua dengan NIM C1D1 21004. Kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang potensi-potensi maritim di Indonesia. Potensi yang pertama yaitu perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dengan potensi produksi lestari sekitar 60 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari maksimum sustainable yield sama dengan MSY, perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun dan perikanan tangkap di perairan darat yaitu danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun atau total perikanan tangkap 10, juta ton per tahun. Sisanya 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan, payau, maupun budidaya perairan tawar. Berdasarkan angka produksi perikanan, tangkap dan perikanan budidaya tahun 2018, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,36 juta ton atau 72,17% dari potensi perikanan. Budidaya mencapai 15,77 juta ton atau 27,76% dari potensi perikanan budidaya di laut dan darat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2020, kontribusi subsektor perikanan terhadap total PDB Indonesia menurut harga berlaku mencapai 2,80% atau meningkat 0,15% bila dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,73%. Lanjut, potensi pelayaran. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di persilangan jalur perdagangan internasional. Pelayaran menjadi sektor penting dalam menyokong kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, budaya, dan lainnya untuk menyatukan pulau-pulau yang terpisah dengan lautan luas. Lanjut, potensi pelabuhan. Merujuk data World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2018, rating pelabuhan Indonesia menduduki peringkat 41 dari 140 negara. Sedangkan tingkat efisiensi dari pelabuhan menduduki peringkat 61. Naiknya skor Indonesia di pilar infrastruktur khususnya di pelabuhan membawa Indonesia menduduki peringkat 45, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Dan di Asia Tenggara, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Melihat perkembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Indonesia, bukan tidak mungkin pelabuhan menjadi sektor yang mampu menjadi daya saing dan perekonomian nasional. Lanjut, potensi wisata bahari. Wisata bahari merupakan wisata unggulan yang dimiliki Indonesia menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia memiliki 20,80 juta kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau. Garis pantai Indonesia membentang 99,093 km dengan luas laut 3,250 juta km. Kekayaan maritim ini membuat wisata bahari di Indonesia tak diragukan lagi keindahan dan keunikannya. Wisata bahari Indonesia terbesar dari Sabang sampai Merauke, ada banyak yang bisa dieksplor dalam wisata bahari Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Laut Indonesia terdapat 590 jenis karang, 2,057 ikan karang, 12 jenis lamun, 34 jenis mangrove, 1,512 jenis dan 6 jenis penyu, 850 jenis pong, 24 jenis mamalia laut, dan 46 titik kapal tenggelam. Lanjut, potensi laut. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Kawasan tersebut tidak hanya menyediakan sumber daya akan yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi, tetapi juga dapat jasa lingkungan berupa keindahan alam yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai potensi-potensi maritim di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.